Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zakat merupakan kewajiban agama yang sangat terkenal, termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Oleh karena itu, zakat termasuk perkara-perkara pasti dalam agama Islam. Maka bagi siapa yang mengingkari kewajiban zakat, ia menjadi kafir dan keluar dari agama Islam. Kecuali jika orang tersebut baru masuk Islam, sehingga kejahilannya terhadap hukum-hukum Islam termaafkan. Atau bisa juga orang itu tinggal di daerah yang jauh dari ulama. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam keras terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yaitu janganlah sekali-kali orang yang bakhil menyangka bahwa dia mengumpulkan harta itu akan bermanfaat baginya. Bahkan hal itu akan membahayakan dalam urusan agamanya dan kemungkinan juga dalam urusan dunianya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang tempat kembalinya harta pada hari kiamat. Dia berfirman, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat. Tentang makna ayat, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat. Penggalan dari ayat ini dijelaskan oleh hadis-hadis sahih di antara lain. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikannya untuk menjadi seekor ular jantan akra, yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun yang berbusa dua sudut mulutnya. Dan ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian beliau SAW membacakan ayat di surat Ali Imran ayat 180 tadi. Kemudian pada hadis lain riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak melakukan haknya padanya, kecuali harta simpanannya akan datang pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan akra, yang akan mengikutinya dengan membuka mulutnya. Jika ular itu mendatanginya, pemilik harta simpanan itu lari darinya. Lalu ular itu memanggilnya, ambillah harta simpananmu yang telah engkau sembunyikan, aku tidak membutuhkannya. Maka ketika pemilik harta itu melihat bahwa dia tidak dapat menghindar darinya, dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut, maka ular itu memakannya, sebagaimana binatang jantan memakan makanannya. Pendengar, demikianlah akhir perjalanan harta simpanan yang tidak ditunaikan zakatnya. Pemiliknya menyangka bahwa hartanya akan mengekalkannya atau bermanfaat baginya, namun ternyata akan menjadi sarana untuk menyiksanya. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan siksaan yang akan ditimpakan pada hari kiamat kepada orang yang tidak berzakat. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan 35. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam. Lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Firman Allah ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabda beliau dalam riwayat Muslim yang artinya, tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya darinya yaitu zakat, kecuali jika telah terjadi pada hari kiamat, perak dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya dan punggungnya, di mana tiap-tiap lempengan itu dingin,
kemudian dipanaskan kembali di dalam jahanam untuk menyiksanya. Itu dilakukan pada hari kiamat, yang satu hari ukurannya adalah 50.000 tahun, sehingga diputuskan hukuman di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat atau diperlihatkan jalannya, kemungkinan menuju surga dan kemungkinan menuju neraka. Pendengar, sesungguhnya harta merupakan ujian besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan manusia ketika mendapatkan harta yang berlimpah, kebanyakannya tidak lulus menghadapi ujian ini. Maka di antara bentuk ujian dalam harta ialah membayar zakat. Maka bagi orang yang telah berkewajiban membayarnya, janganlah seseorang menyangka bahwa harta yang melimpah akan dapat menyelamatkannya, apalagi jika dia tidak tunduk dan taat kepada penciptanya dalam mengatur harta. Maka celakalah orang yang dilalaikan oleh hartanya, dan dia mengira bahwa hartanya akan mengekalkannya. Bahkan harta itu tidak akan dapat menolong sedikit pun. Pendengar yang budiman, jika kita telah mengetahui betapa besarnya kewajiban berzakat, maka sesungguhnya agama Islam memberikan hukuman tegas terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat. Orang Islam yang telah wajib berzakat tetapi tidak menunaikannya dan tidak meyakini kewajiban zakat, maka dia murtad dari agama ini dan menjadi orang kafir. Adapun jika masih meyakini kewajibannya, maka dia telah berbuat dosa besar namun tidak kafir. Dalil tentang hal ini ialah hadis yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian penguasa muslimin dapat mengambil secara paksa harta zakat orang yang tidak membayarnya dan ditambah separuh hartanya sebagai hukuman terhadap perbuatannya. Kapankah semua kaum muslimin menyadarinya bahwa harta merupakan barang titipan yang harus mereka gunakan sebagaimana yang diatur oleh pemiliknya, kemudian sewaktu-waktu akan diambil olehnya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita selalu berada di atas jalannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.